Pada malam itu, Omar sedang merenung di kamarnya dan membuka laptopnya untuk melihat video vlognya yang sudah dia rekam dan siap diupload di media sosial. Halo semuanya, kenalin nama aku Omar, usiaku 14 tahun. Kadang aku ngerasa hidup aku biasa banget, gak keren kayak anak-anak populer, gak viral kayak influencer, dan tidak punya followers. Tapi entah kenapa, aku pengen ngomong. Itulah video vlog dari Omar. Namun videonya belum dia upload di media sosial dan inilah kisah dari langkah kecil Omar. Omar, hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang melihat atau memperhatikan kita, tapi tentang seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Jadi jangan terlalu fokus pada penilaian orang lain. Yang terpenting adalah hati yang ikhlas dan niat untuk memberi kebaikan. Ingat itu baik-baik, ya nak. Ketika di kelas, Pak Guru memberitahu murid-murid bahwa besok akan ada ujian. Ingat anak-anak, besok akan ada ujian. Jangan lupa belajar. Ini nilai integritas kalian. Belajar yang benar ya. Persiapkan semuanya dan jangan menyontek. Lalu salah satu siswa berbisik pelan. Tenang aja, nanti file jawaban ada di grup. Tinggal copy-paste. Omar membaca pesan grup dari teman-temannya yang ingin menyontek. Ia gelisah karena ia tahu bahwa itu salah. Duh, bagaimana ini? Ini kan gak boleh. Tapi, aku bingung harus apa. Mau bilang ke guru, tapi aku gak berani. Siang itu, kantin sekolah ramai seperti biasa. Omar duduk di pojok dengan nampan nasi goreng yang belum disentuh. Tiba-tiba, suara riuh dan gelak tawa menggema dari sudut lain kantin. Omar menoleh. Itu suara geng populer di sekolah. Anak-anak yang selalu menjadi pusat perhatian. Tapi juga dikenal karena satu hal. Mereka suka membuli. Hari ini sasaran mereka adalah Rizky, teman sekelas Omar yang pendiam dan sering sendiri. Rizky didorong, sepatunya disembunyikan, dan tumpahan minuman disengaja kena bajunya. Suara tawa pecah, dan satu dari mereka mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Tak lama kemudian notifikasi dari media sosial mulai bermunculan. Video Rizky viral, semua orang menonton, tapi tak satu pun menolong, termasuk Omar. Omar menatap ponselnya dengan rasa bersalah. Perutnya mual, bukan karena nasi goreng yang dingin, tapi karena hatinya sendiri yang terasa berat. Ia kasihan pada Rizky, tapi ketakutan juga. Kalau dia ikut bicara, dia mungkin akan jadi korban berikutnya. Haha, bro, lihat ekspresi Rizky. Kocak banget, sumpah. Tolong, jangan gitu. Bajuku basah. Ya, namanya juga hiburan siang. Santai aja, Ki. Malam harinya, di kamar yang sunyi Omar hanya bisa menatap langit-langit. Gelisah, diamnya hari ini lebih menyakitkan daripada tawa para pembuli. Kenapa? Aku gak bilang apa-apa tadi. Rizky pasti ngerasa sendirian banget. Apa gunanya punya mulut kalau cuma buat diem? Setelah berjam-jam terdiam di kamar, akhirnya Omar keluar dengan langkah pelan. Malam mulai turun, lampu dapur menyala temaram, dan aroma masakan ibu memenuhi udara. Omar bersandar di ambang pintu dapur, memandangi ibunya yang sedang mengaduk sayur di panci. Dia duduk di kursi kayu dekat meja makan, menatap kosong. Pikirannya masih dipenuhi wajah Rizky, basah, malu, dan dipermalukan. Telinganya masih mengingat tawa mengejek teman-temannya. Ibu menyelesaikan masakan dan mematikan kompor. Ia menoleh, lalu tersenyum kecil tapi tatapannya tajam. Seperti bisa membaca isi hati anaknya. Oma, kenapa? Sejak tadi kamu murung, bukan karena nilai ulangan kan? Bukan, Bu. Aku cuma ada yang terjadi di sekolah. Coba cerita ke ibu. Siapa tahu hati kamu jadi lebih ringan. Ada teman yang dibully, Bu. Namanya Rizky. Di kantin, dia disiram minuman. Direkam. Terus, videonya diupload. Semua orang nonton. Aku juga. Aku cuma duduk diam, Bu. Nggak bantu. Nggak bela. Padahal aku kasihan banget. Tapi, aku takut. Ibu jadi ingat kisah Nabi Yusuf. Beliau pernah dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri.
dihianati, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara. Tapi beliau sabar, Omar. Beliau tidak menyimpan dendam. Dan dari kesabarannya itu, Allah angkat derajatnya jadi pemimpin besar. Al-Quran mengawali kisah Nabi Yusuf saat ia masih muda. Ia bermimpi melihat 11 planet, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Saat bangun pagi, Nabi Yusuf alaihissalam mencoba mengingat mimpinya yang sangat indah dan mengagumkan. Kemudian ia masuk ke kamar ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Sambil duduk di samping ayahnya, Yusuf berkata, "Ayahku, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan rembulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku." Kemudian Nabi Yakub memberikan takwil terhadap mimpi itu. Menurutnya, kelak Yusuf akan menjadi orang besar, memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu pangkat kenabian bagi orang-orang saleh. Sebagaimana ayahnya yaitu Nabi Yakub dan kakeknya yaitu Nabi Ishak yang merupakan keturunan dari putra Nabi Ibrahim. Akan tetapi, Yakub mengkhawatirkan akan datangnya kecemburuan dari saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Quran Surat Yusuf ayat 5. Kasih sayang berlebihan yang diperoleh Nabi Yusuf dari Nabi Yakub menjadikan rasa iri dan dengki bagi saudara-saudaranya. Karena keirian saudara-saudara Yusuf terhadapnya, mereka berencana ingin membunuh Yusuf. Saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 10 semuanya berkumpul. Mereka bermusyawarah mencari cara untuk melenyapkan Nabi Yusuf. Salah satu di antara mereka berkata, "Kita bunuh saja dia agar ayah tidak lagi mencurahkan kasih sayang dan cintanya hanya kepadanya." Ayah tidak lagi mencurahkan kasih sayang dan cintanya hanya kepadanya. Saudara Yusuf yang lain berkata, "Bagaimana jika kita buang ke suatu tempat yang jauh agar dimakan serigala sehingga dia tidak akan kembali lagi?" Saudara Yusuf yang lain berkata, "Bagaimana jika kita buang ke suatu tempat yang jauh agar dimakan oleh serigala sehingga dia tidak akan kembali lagi?" Yakhuza, anak laki-laki keempat dari Nabi Yakub, tidak setuju dengan rencana pembunuhan itu. Ia menganggap perlakuan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Demi menyelamatkan Nabi Yusuf, dia merencanakan sesuatu, yaitu menceburkannya ke dalam sumur tua. Sumur itu terletak di persimpangan jalan, tempat kafilah-kafilah dagang dan para musafir beristirahat. Dengan itu, kemungkinan Yusuf akan diselamatkan dari sumur tersebut dan dibawa oleh siapa saja untuk dijadikan budak. Pendapat ini ternyata mendapat dukungan dari saudaranya yang lain, seraya mengatakan, "Jika demikian, kita dapat mengatakan kepada ayah kita bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala." Lalu mereka pergi menemui ayahnya, yaitu Nabi Yakub, untuk mengajak Yusuf bermain bersama mereka di suatu tempat. Tetapi Nabi Yakub tetap merasa keberatan dengan permintaan anak-anaknya tersebut. Ia khawatir mereka akan mencelakakan Yusuf. Yakub berkata kepada mereka, "Aku merasa khawatir jika nanti Yusuf dimakan serigala, sedangkan kalian semua asik bermain." Lalu mereka menjawab, "Tidak, kami tidak akan meninggalkannya sendirian. Kami akan selalu menjaganya, maka janganlah khawatir, ayah." Ketika mereka sudah diperbolehkan mengajak Yusuf dan sudah berjalan agak jauh dari rumah, mereka mulai membentak-bentak dan mencaci Nabi Yusuf. Setelah mereka melepaskan pakaian Nabi Yusuf, mereka berkata, "Kami akan melemparkanmu ke dalam sumur." Tidak berapa lama kemudian, mereka mengikat Nabi Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Ketika di dalam sumur, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf. "Janganlah kamu takut, kamu akan keluar dalam keadaan baik. Kemudian kamu akan memberitahukan apa yang mereka lakukan terhadapmu." Mereka mulai membentak-bentak dan mencaci Nabi Yusuf. Setelah mereka melepaskan pakaian Nabi Yusuf, mereka berkata, "Kami akan melemparkanmu ke dalam sumur." Tidak berapa lama kemudian, mereka mengikat Nabi Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur.
Ketika di dalam sumur, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf. Janganlah kamu takut, kamu akan keluar dalam keadaan baik. Kemudian kamu akan memberitahukan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Setelah melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka menyembelih seekor kambing. Lalu mereka mengotori baju mereka dengan darah kambing yang sudah disembelih tadi. Mereka pulang menunggu larutnya malam. Setelah malam mulai merayap, mereka kembali ke rumah. Mereka segera menemui ayahnya sambil menangis. Nabi Yakub yakin bahwa mereka telah melakukan sesuatu terhadap Yusuf. Tidak lama kemudian mereka berkata kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, "Ketika kami sedang bermain-main, kami meninggalkan Yusuf di samping barang-barang yang kami bawa. Ketika kami kembali, Yusuf telah dimakan oleh serigala." Pada suatu hari, datanglah sebuah kabilah di tempat tersebut. Salah satu di antara mereka mendekati sumur. Ketika dia menimba air, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menggantung pada timbaannya. Dia adalah Yusuf. Ketika orang yang menimba itu melihat Yusuf, dia menjerit kegirangan seraya berkata, "Hai manusia, apa ini?" Lalu dia membawa Yusuf ke tengah-tengah kabilah. Mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Yusuf dibawa kabilah tersebut bepergian sampai ke negeri Mesir. Lalu mereka menjual Yusuf di pasar Al-Rokik, pasar budak, yakni pasar untuk jual beli hamba sahaya. Kemudian Yusuf dibeli oleh seorang perdana menteri Mesir bernama Aziz. Yusuf dibeli dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan beberapa dirham saja, karena mereka tidak menginginkan Yusuf. Kebetulan, istri Perdana Menteri tersebut tidak memiliki anak, sehingga dia dengan sungguh-sungguh meminta istrinya agar Yusuf dijadikan pelayan di rumahnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Barangkali Yusuf bermanfaat bagi mereka berdua. Akhirnya, di rumah tersebut, Yusuf dianggap sebagai anak sendiri. Aziz menyuruh istrinya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Yusuf seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Aziz yakin Yusuf akan menjadi orang yang berguna saat ia dewasa kelak. Setelah Yusuf dewasa, ia dipungut menjadi anak oleh Aziz. Dia juga diberikan jabatan dan kedudukan yang penting. Yusuf tumbuh dewasa di rumah Perdana Menteri Aziz. Karena sangat sayang kepada Yusuf, dia mendatangkan guru atau tenaga pengajar untuk mengajar dan mendidik Nabi Yusuf. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya kejujuran, kebenaran Yusuf, dan kebijaksanaan serta keteguhan dalam menghadapi masalah. Semakin lama, Yusuf bertambah semakin dewasa dan wajahnya sangat tampan sekali. Keelokan dan ketampanannya mengejutkan banyak orang. Dia juga diberikan kelebihan oleh Allah berupa ketepatan dalam memberikan putusan. Yusuf juga diberikan kelebihan dalam menafsirkan mimpi seseorang. Tiba-tiba, tanpa disangka, Zulaikha, istri Perdana Menteri Aziz, menaruh rasa cinta yang sangat membara kepada Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Zulaikha memakai gaun yang paling indah dan menghias dirinya dengan hiasan yang paling indah agar dirinya tampak cantik. Kemudian, dia masuk ke kamar Nabi Yusuf dan menutup pintunya, seraya berkata kepada Nabi Yusuf, "Aku adalah milikmu, kuserahkan jiwaku untukmu." Kemudian Nabi Yusuf menjawab, "Memohon ampunlah kepada Allah, aku sangat takut kepadanya." Keinginan Zulaikha yang sudah tidak dapat dibendung lagi, dia terus membujuk Nabi Yusuf agar mau mendekat kepadanya. Tetapi Yusuf tetap menolak dan mencoba menjauh dari Zulaikha. Zulaikha terus membujuk dengan rayuan yang sangat menggoda Yusuf. Tentu dia juga sebagai manusia merasa tergoda dengan kemolekan tubuh Zulaikha. Namun keimanannya kuat kepada Allah menyelamatkan dia dari kemaksiatan itu. Kemudian Yusuf pergi ke depan pintu mencoba lari dari Zulaikha. Yusuf mencoba membuka pintu, namun Zulaikha dengan cepat menarik baju Yusuf sehingga robeklah baju Yusuf.
Dan alangkah kagetnya ketika Yusuf berhasil membuka pintu, dia mendapati suami Zulaikha yaitu Perdana Menteri Aziz dan saudaranya. Keduanya berdiri di hadapannya. Lalu dengan cepat Zulaikha berkata kepada suaminya, "Dia ingin memaksa saya, maka dia harus dihukum dan harus disiksa dan diberi pelajaran." Kemudian Yusuf mencoba menyanggah tuduhan Zulaikha. Dia merasa Zulaikha lah yang telah menggoda dirinya agar mau melayani nafsunya. Yusuf berkata, "Dia mencoba memaksa saya agar saya mau melayani nafsunya." Dan saksi lain yang menguatkan kalau Yusuf tidaklah bersalah. Dia adalah kerabat Al-Aziz. Kemudian dia berkata, "Sekarang kita harus membuktikan mana yang benar. Oleh karena itu, jika baju Yusuf robek di bagian belakangnya, maka Yusuflah yang benar dan istri Anda yang bohong. Sedangkan jika baju Yusuf robek bagian depan, maka Yusuf yang bohong dan istri Anda lah yang benar." Ketika Aziz melihat baju gamis Yusuf, didapatinya baju Yusuf robek di bagian belakang. Lalu dia berkata, "Ini adalah tipu daya dan kebohonganmu, Zulaikha, dan kebohonganmu sangatlah besar sekali." Akhirnya Al-Aziz meminta maaf kepada Yusuf dan meminta agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Kemudian dia menemui istrinya dan menyuruhnya agar memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang ia lakukan. Di kota sudah tersebar cerita tentang istri Perdana Menteri Al-Aziz yang mencintai pemuda yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sehingga para istri dari pejabat di kota lainnya banyak yang membicarakan hal itu. Semakin lama berita itu semakin luas. Untuk membuktikan ketampanan Yusuf alaihissalam, maka Zulaikha membuat acara untuk mengumpulkan istri-istri pejabat yang mengunjunginya dengan pesta makanan. Dia mengeluarkan berbagai macam makanan dan minuman, dan yang terakhir ia mengeluarkan buah-buahan, di mana setiap manusia yang hadir dalam pesta itu diberi pisau. Pada saat wanita-wanita memakan buah, Yusuf disuruh keluar agar semua wanita yang hadir dapat melihatnya. Ketika Yusuf tampak jelas berada di depan mereka, mereka tidak merasa melukai tangannya sendiri. Hal ini disebabkan karena ketampanan Yusuf yang tidak pernah mereka saksikan. Semakin lama, mereka semakin banyak melukai tangannya. Semua wanita yang hadir dalam undangan Zulaikha berkata, "Masya Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang turun ke bumi." Ketika Zulaikha mengetahui bahwa semua wanita undangannya mengagumi Yusuf seperti dirinya, dia merasa bangga dan puas sambil mengatakan, "Inilah pemuda yang kalian gunjingkan karena aku mencintainya. Ternyata kalian juga mengagumi ketampanannya, sehingga kalian tidak sadar telah memperlakukan perbuatan yang menyakiti diri kalian sendiri. Dan inilah pemuda yang aku bujuk, namun dia menolaknya. Aku bersumpah di hadapan kalian, seandainya dia tidak menuruti apa yang aku perintahkan, niscaya aku akan penjarakan dan akan aku siksa dia agar menjadi orang yang lemah dan hina." Mendengar ucapan Zulaikha, semuanya wanita itu hadir menjerit, "Hai Yusuf, mengapa tidak engkau turuti saja keinginan tuanmu?" Kemudian Yusuf berkata, "Ya Tuhan kami, penjara adalah lebih aku cinta daripada aku mengikuti ajakan dan mengikuti perintah wanita-wanita ini." Lalu tidak berapa lama Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia merasa lebih berguna untuk mengajak orang-orang yang berada dalam penjara memeluk agama Allah. Yusuf di dalam penjara bersama 2 orang pemuda pelayan raja. Mereka adalah Nabo, kepala bagian minuman raja, dan Malhab, yakni kepala bagian pembuat roti. Keduanya dituduh mencoba melakukan pembunuhan terhadap raja dengan racun. Setelah beberapa lama di penjara, mereka bermimpi. Keduanya mengerti bahwa Yusuf pandai menafsirkan berbagai mimpi. Lalu keduanya menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Malhab berkata,
Di dalam mimpi itu, saya telah membawa kue di atas kepalaku. Ketika itu, datanglah burung dan memakan kue itu. Lalu Nibo berkata, saya bermimpi memeras anggur yang akan saya jadikan khamar untuk saya hidangkan sebagai minuman kepada raja. Lalu Yusuf menasehati dan mengajak mereka berdua agar masuk ke dalam agama Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala yang banyak jumlahnya. Selanjutnya Yusuf juga menceritakan tentang hari kiamat dan hari kebangkitan, yakni hari kebangkitannya manusia dari dalam kubur. Yusuf berkata kepada mereka berdua, salah satu di antara kalian berdua akan dibunuh dan disalib lalu dimakan burung, yakni Malhab, sedangkan kamu akan dikeluarkan dari penjara dan kembali melayani sebagai pelayan minuman raja. Tak berapa lama, apa yang ditakwilkan Yusuf kepada kedua penghuni penjara benar terjadi. Kepala bagian pembuat roti raja, yaitu Malhab, disalib, sedangkan kepala bagian minuman raja dikeluarkan dari penjara dan dipercayakan lagi untuk melayani raja. Sebelum kepala pelayan minuman dikeluarkan dari penjara, Yusuf berkata kepadanya, katakan kepada raja bahwa sebenarnya aku adalah orang yang tidak bersalah. Aku dipenjara karena dianiaya dan dizalimi, yakni karena kesalahan-kesalahan yang dibuat-buat. Kepala bagian minuman raja berjanji akan mengatakan hal itu kepada raja. Namun setelah keluar, dia dilupakan oleh setan sehingga dia tidak ingat lagi terhadap janjinya kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf tetap mendekam di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Setelah itu, raja bangun dari tidurnya dengan perasaan was-was. Lalu raja kembali tidur dan bermimpi kembali. Dalam mimpinya, dia melihat 7 tangkai gandum yang kering memakan 7 tangkai gandum yang hijau. Lalu dia kembali bangun dari tidurnya. Setelah bermimpi 2 kali, dia tidak dapat tidur lagi karena merasa gelisah dan takut. Kemudian dia memanggil orang yang ada di istana untuk menafsirkan mimpinya. Orang-orang yang hadir berkata kepada raja, mimpi itu adalah mimpi kosong berkala, mimpi yang tidak dapat ditakwilkan sama sekali, sebagaimana kejadian pada hari-hari yang akan datang. Pada saat itu, kepala bagian minuman raja ingat Yusuf yang tinggal bersamanya ketika berada di dalam penjara. Dialah satu-satunya orang yang mampu mentakwilkan atau menjelaskan sebuah mimpi. Kepala bagian minuman raja pergi ke penjara untuk menemui Yusuf. Yusuf segera memenuhi permintaan sahabatnya untuk menjelaskan mimpi rajanya. Bahkan sekaligus menerangkan jalan keluarnya dalam menanggulangi isi tafsir mimpi raja untuk kepentingan kerajaan Mesir. Yusuf berkata, kalian akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Apa yang kalian tanam akan kalian panen dengan hasil yang bagus dan melimpah ruah. Maka biarkanlah biji gandum itu berada pada tangkainya. Menurut hasil penelitian ilmu modern, bahwa gandum yang masih berada pada tangkainya akan lebih baik dan mampu bertahan lama serta lebih awet. Ia tidak akan mudah rusak dan mampu bertahan dari cuaca yang buruk sehingga dapat dibuat sebagai bahan makanan yang masih bergizi. Janganlah kalian makan hasil panen tersebut kecuali ketika hanya sebagian kecil. Karena setelah masa panen akan datang masa paceklik, di mana selama 7 tahun pula pada masa ini tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tanaman sedikit pun. Semuanya kering dan akan tandus. Oleh karena itu, hasil panen pada musim subur itu harus disimpan hingga ada cadangan untuk mencukupi kebutuhan pada musim paceklik nanti. Begitulah ujar Yusuf. Sesudah masa paceklik ini akan datang musim subur dengan hujan lebat yang menyuburkan lahan pertanian sehingga manusia dapat menanam tanaman mereka dan mampu menuai tanamannya dengan hasil yang melimpah ruah. Setelah dijelaskan oleh Yusuf secara gamblang, maka kepala bagian minuman raja pulang kepada raja.
dengan membawa tafsir mimpi dan jalan keluar dari Yusuf alaihissalam. Kemudian raja menyuruh kepala bagian minuman itu untuk menghadirkan Yusuf dari penjara. Lalu para penjaga penjara pergi menemui Yusuf untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun kemudian Yusuf berkata kepada mereka, "Aku tidak akan keluar dari penjara ini melainkan kalian telah meyakin bahwa aku orang yang tidak bersalah, dan kalian harus bertanya kepada wanita-wanita tersebut." Lalu raja menyuruh pengawalnya untuk menghadirkan wanita-wanita yang dimaksud di atas dan menghadirkan istri Perdana Menteri Al-Aziz. Setelah semuanya hadir, raja bertanya kepada wanita tersebut satu persatu. Lalu hasilnya dikumpulkan secara keseluruhan. Dari jawaban mereka dapat disimpulkan bahwa Yusuf orang yang sama sekali tidak bersalah. Bahkan dia adalah orang yang bersih dan bagaikan malaikat. Lalu Zulaiha, yakni istri dari Perdana Menteri Al-Aziz, berdiri seraya berkata, "Sekarang aku akan berkata bahwa yang benar Yusuf di penjara bukan karena kesalahan, namun karena aku. Sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi akulah yang mencoba memasukkannya ke dalam penjara dan merayu dirinya agar berbuat yang tidak senonoh denganku." Ketika Yusuf keluar dari penjara, berdasarkan perintah raja secara langsung, Yusuf bertemu dengan raja dan bercakap-cakap dengannya, sehingga raja semakin kagum kepadanya. Lalu raja berkata, "Hai Yusuf, kamu akan menduduki tempat yang tinggi di sisiku dan memiliki kedudukan yang tinggi, karena menjadi orang kepercayaan dalam menangani segala hal." Pada saat musim paceklik tiba, Yusuf merasa khawatir yang kuat akan menyerang orang yang lemah, dan mereka akan mengkhianati satu sama lain, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saudaranya terhadap dirinya sendiri. Lalu Yusuf berkata kepada raja, "Beberapa tahun yang akan datang akan terjadi kelaparan. Kelaparan ini akan melanda seluruh penduduk Mesir, bahkan merambah ke negeri tetangga. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap mengambil tindakan sebelum musibah itu terjadi." Kemudian raja berkata, "Aku tidak memiliki siapapun yang dapat dipercaya untuk mengurusi ini, padahal masalah ini sangat berbahaya." Lalu Yusuf berkata kepada raja, "Buatlah beberapa gudang di negeri ini, nanti aku akan mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya menghasilkan panenan gandum." Raja sangat menyukai Yusuf karena kepandaian dan kejujurannya. Akhirnya Yusuf dijadikan Perdana Menteri di Mesir sebagai pengganti dari Al-Aziz yang telah meninggal dunia. Keesokan harinya, Omar bertemu Rizky di perpustakaan. Rizky, kamu nggak sendiri kok. Kalau kamu butuh bantuan, kita bisa lapor ke guru. Kamu bela aku. Bukan bela. Cuma rasanya udah cukup diem aja. Setelah perbincangan itu, Omar pun menguatkan tekad untuk melaporkan kejadian ini ke guru. "Pak, saya tahu ini berat. Tapi saya harus jujur, ada yang rencanakan nyontek massal." Wah, Oma, terima kasih telah berkata jujur kepada saya. Kamu hebat dan berani, Omar. Saya akan tangani dengan hati-hati. Lalu guru pun mengumumkan ke anak-anak. Hai anak-anak, ujian besok akan lebih ketat. Tidak boleh bawa HP. Yang menyontek akan dikeluarkan dari sekolah ini. Pada hari ujian, terasa lebih tenang. Lalu keesokan harinya, ketika di perpustakaan. "Kamu tahu, sejak kemarin, aku tidur lebih nyenyak. Makasih, Omar." Aku juga kayak nggak nyangka. Berani itu ternyata bikin tenang. Omar pun pulang ke rumah dengan bahagia. Omar kembali ke kamar Omar, ia membuka laptop, menatap vlog yang belum ia unggah, ia klik tombol post. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa pilih. Jujur, bela yang lemah, menolak ikut-ikutan, langkah kecil. Tapi ini langkahku.